Halo Sobat Pembelajar ASN dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam podcast Balai Diklat Aparatur Sukamandi, yang insya Allah hari ini kita akan banyak membahas nih tentang pelatihan kepemimpinan pengawas, khususnya pada agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Suhana selaku pengampu materi tersebut ya. Halo, selamat datang Pak Suhana, apa kabar? Selamat datang Pak Afnan. Sehat Pak Suhana? Alhamdulillah sehat sekali. Oke, baik. Sobat Pembelajar ASN dan Pak Suhana ya. Jadi nanti kita akan coba banyak mengupas di sini terkait dengan isi daripada materi pelatihan kepemimpinan pengawas ya. Seperti apa, bagaimana dan mengapa ya. Terutama dengan materi tersebut. Nah, untuk yang pertama langsung aja ini Pak Suhana ya, mungkin kita boleh mengenal lebih lanjut, boleh mengetahui lebih lanjut nih, apa itu sebenarnya materi agenda 1 kepemimpinan Pancasila, mengapa dan bagaimana selanjutnya seperti apa? Silakan Pak Suhana. Oke, terima kasih Pak Afnan. Ini materi yang sangat menarik menurut saya. Kenapa dikatakan menarik? Karena agenda 1 itu kita bicara tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Jadi ini adalah kunci awal ya. Kalau kita sebagai pemimpin inilah dasarnya. Nah, di agenda 1 ini nanti kita akan membicarakan tentang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Betul. Kemudian yang kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Bela negara kepemimpinan Pancasila. Nah, mungkin di kegiatan sesi hari ini ya, untuk sesi hari ini kita fokus ke etika saja ya Pak Afnan ya. Oke, kita akan fokus bahas ke etika dan integritas saja. Materi 1 ya Pak Suhana ya, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila ya. Jadi pada prinsipnya ini sebenarnya saya juga berat nih, karena kita dihadapkan dengan bicara tentang etika dan integritas. Ya. Jadi hal-hal yang mudah diucapkan, tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya banyak sekali godaan-godaan yang menghambat agar integritas itu tetap berjalan sesuai dengan realnya. Selanjutnya perlu Pak Afnan juga ketahui bahwa kenapa materi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila ini diletakkan atau disimpan di depan dalam pelatihan kepemimpinan Pancasila ini. Karena ya sebelum pemimpin Pancasila itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya, tentunya yang melandasi bergeraknya seorang pemimpin tentunya adalah moralnya dulu, etikanya dulu, integritasnya dulu. Setuju. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan tanpa didasari oleh itu ya pasti akan ada hambatan, pasti akan terjadi kendala yang bisa merugikan diri dari seorang pemimpin tersebut. Seperti itu mungkin Pak Afnan. Oke, baik. Jadi memang dalam materi kepemimpinan Pancasila ini etika dan integritas itu menjadi materi pertama ya Pak Suhana ya, sebagai landasan seorang pemimpin itu sendiri dalam mengelola organisasinya. Betul. Oke, menarik. Selanjutnya Pak Suhana, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci apa itu sebenarnya etika dan integritas kepemimpinan Pancasila gitu. Dalam implementasinya seperti apa itu Pak Suhana? Oke, baik. Etika dan integritas. Kalau kita bicara etika kan bicara norma ya. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan integritas, biasanya kan integritas itu adanya kesesuaian antara pikiran, ucapan dan tindakan. Ada keselarasan ya. Keselarasan. Nah, bagaimana kaitannya dengan kepemimpinan Pancasila? Ya. Tentunya kepemimpinan Pancasila itu sebagaimana kita ketahui adalah ketindakan seorang pemimpin yang di dalam tindak lakunya adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Yang ada di Pancasila, jelas. Pemimpin yang mengamalkan Pancasila tentu ya. Betul. Dan hal itu juga tentunya kita juga sebagai warga negara Indonesia ya, kita jangan lupa melupakan sejarah. Okay. Bangsa yang besar itu bangsa yang tidak melupakan sejarah. Setuju itu. Jas merah ya, Bung Karno. Nah,
Termasuk juga dengan kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan Pancasila itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Jadi pemimpin-pemimpin terdahulu kita mulai dengan Pak Presiden Soekarno, Pak Muhammad Hatta, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya, ada Ki Hajar Dewantoro atau yang lainnya, itu mereka sudah mengimplementasikan terkait dengan kepemimpinan Pancasila. Bagaimana buktinya? Ya bagaimana perjuangan Pak Presiden Soekarno kita, Pak Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh yang lainnya ketika bergerak, ketika berkolaborasi, dia tidak membeda-bedakan suku, agama dan ras. Sehingga dengan hanya satu tujuan adalah untuk kemerdekaan Indonesia. Coba kalau mereka tidak mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Walaupun itu dibentuk pada saat setelah kemerdekaan kan. Ya, tetapi mereka sudah mengimplementasikannya. Gitu. Jadi kita jangan sampai lupakan. Jadi jangan sampai kita lupakan sejarah di mana adanya kepemimpinan Pancasila tersebut. Oke, berarti kita bisa menjadikan tokoh-tokoh bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa itu sebagai role model seperti itu ya Pak? Betul. Dalam kepemimpinan Pancasila ini untuk bisa kita ikuti keteladanannya ya? Iya. Ini bicara tentang role model Pak Suhana ya? Kalau kita ingat Bung Karno, Bung Hatta gitu kan, mereka tokoh-tokoh perjuangan di masa itu ya, tokoh pergerakan melawan penjajah segala macam. Tapi kan sekarang ini tantangan berbeda, betul kan Sobat Belajar ya? Zaman sudah berubah, sekarang eranya era pembangunan, teknologi informasi begitu pesat. Nah ini bagaimana nih Pancasila bisa menjawab perkembangan zaman di era sekarang nih? Ini buat generasi muda nih terutama nih Pak Suhana. Apakah masih bisa relevan dan bagaimana nih caranya nih? Kalau menurut hemat saya bahwa kepemimpinan Pancasila ya sampai kapanpun masih relevan. Kenapa masih relevan? Karena kepemimpinan Pancasila itu pertama sudah teruji. Ya, sudah teruji oleh pimpinan-pimpinan kita yang terdahulu. Kemudian yang kedua, bahwa kepemimpinan Pancasila itu memang ada nilai-nilai luhur. Bahwa dalam sila-sila yang ada di dalam Pancasila tersebut, yang ada 5 sila di dalam Pancasila itu, ada nilai 5 luhur yang memang bisa dipraktekkan di dalam era kepemimpinan yang sekarang, yang di era milenial, era digitalisasi, ya kan. Ya, kita ambil contoh atau kita implementasikan. Misalnya, bagaimana seorang pemimpin itu yang memang harus bisa mengamalkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa. Ya. Artinya di situ seorang pemimpin ya harus mempunyai ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Ketika dia akan bertindak, ketika dia ingat bahwa dia punya iman, punya takwa, punya kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dia tidak akan sembarangan dalam bertindak. Tidak akan dia melakukan hal-hal yang memang tidak baik. Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau kita melihat lagi ke sila kedua, ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa bersifat adil? Bagaimana seorang pemimpin itu tidak semena-mena terhadap bawahannya, terhadap anggota yang ada di lingkungannya. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana seorang pemimpin tersebut di dalam organisasi tersebut berusaha untuk merangkul semuanya. Semua komponen. Betul, semua komponen. Kalau kita implementasikan di pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan pengawas itu adalah untuk menciptakan karakter-karakter pemimpin pengawas dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik itu. Pelayanan publik. Betul. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengkolaborasi, bisa mengelaborasi sehingga tidak terjadi perpecahan dalam memberikan pelayanan. Kemudian kalau kita lihat di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ sangat besar sekali nilai luhurnya. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa ketika melaksanakan suatu kegiatan, dalam melaksanakan suatu kebijakan, tentunya itu harus dimusyawarahkan dulu. Harus menampung ide-ide baik itu dari bawahannya ataupun dari rekan sejawatnya. Itu harus menerima. Kemudian ketika ada hal-hal yang bertentangan, ya dimusyawarahkan dulu, tidak semena-mena, betul. Yang terakhir ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagaimana seorang pemimpin tersebut itu bisa bertindak
adil. Adil itu tidak mesti harus sama. Adil itu kan tidak mesti harus sama porsinya sama kan porsinya, gitu. Ya kita lihat posisinya seperti apa, kedudukan bagaimana. Sesuai dengan peran masing-masing, betul. Dan tanggung jawabnya ya. Iya, jadi kalau hemat saya, ya kepemimpinan Pancasila itu sekarang masih relevan. Masih relevan. Gitu sih. Iya, setuju, karena sifat Pancasila itu sendiri kan universal ya. Betul. Ketuhanan yang Maha Esa, tentu kapanpun dan dimanapun kan kita tetap harus menempatkan diri sebagai hamba Tuhan gitu ya. Kemudian kemanusiaan juga kapanpun dan dimanapun, walaupun zaman modern juga kita tetap menghargai kemanusiaan, persatuan dan seterusnya. Iya. Dan ujungnya keadilan, kesejahteraan bersama. Oke, selanjutnya Pak Suhana ya, perlu kita elaborasi lagi mungkin ini. Kita itu dari kecil kan sudah belajar Pancasila itu ya. Dari SD sudah Pancasila, SMP lanjut belajar lagi Pancasila, SMA juga. Ya, kuliah juga dulu ada itu pendidikan Pancasila. Nah, sekarang sampai sudah jadi ASN, ada Latsar, ada Pancasila. Sekarang udah menjadi pejabat setara eselon 4, eselon 3, eselon 2 bahkan seterusnya masih juga terus ada itu materi Pancasila itu. Nah, ini kenapa ini ya? Dari dulu terus ada materi Pancasila ini, Pak Suhana ya. Dari mulai SD bahkan sudah jadi ASN, bahkan sudah di pejabat. Iya. Kenapa ini selalu muncul materi ini? Karena Pancasila sebagaimana kita ketahui ya Pak Abnan, bahwa Pancasila itu kan sebagai dasar negara Indonesia, sebagai falsafah, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Artinya memang rakyat Indonesia dari kecil itu harus sudah ditanamkan nilai-nilai Pancasila. Karena itu nilai-nilai Pancasila itu kan nilai-nilai yang menurut saya sangat luhur sekali itu. Kita sangat bersyukur kepada para pemikir kita, para pendahulu kita yang ketika menyusun konsep konsep Pancasila itu dan menuangkannya ke dalam butir sila-sila yang dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang sangat luhur sekali. Jadi memang perlu diberikan, perlu selalu di-upgrade lah. Selalu disampaikan. Betul, harus di-upgrade terus. Betul. Ketika kemudian dari SD kita mendapatkan, kemudian dari SMP kita dapatkan, iya. Kemudian SMA, kuliah. Ya Pancasila ya itu saja kan. Sila Pancasila ya dari kecil sampai kita sekarang dewasa ya 5 sila itu saja. Tetapi intinya bukan itu. Bukan hanya kita menghafal. Bukan hafalannya. Betul. Bukan bagaimana kita menghafal bahwa sila ke-1 sampai dengan sila ke-5, bukan. Tetapi ya itu tadi, bagaimana kita menjiwainya. Bagaimana kita menjiwai dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Betul. Oke. Itu. Menarik sekali tadi pembahasan kita Pak Suhana ya, terkait dengan etika integritas kepemimpinan Pancasila ini. Oke, Pak Suhana, kalau menurut Pak Suhana sendiri ya, seiring dengan perkembangan sampai sekarang ini, Pak Suhana, kira-kira apakah Pancasila telah diterapkan sepenuhnya oleh masyarakat kita, bangsa Indonesia, atau seperti apa, Pak Suhana? Ini sangat menarik sekali nih Pak Abnan ya, diskusi kita kali ini terkait dengan kepemimpinan Pancasila dan khususnya etika dan integritas dalam kepemimpinan Pancasila. Ini ada hal yang sangat menarik nih Pak Abnan. Saya membaca sebuah survei sebuah survei bahwa bagaimana penerapan kepemimpinan Pancasila itu sampai sekarang. Ya. Jadi saya membaca sebuah survei berdasarkan survei dari media survei nasional atau Median tahun 2021, sebanyak 49% responden menyatakan Pancasila masih belum dipraktikkan secara baik dan benar. 49%. Belum dipraktikkan. Belum dipraktikkan secara baik dan benar. Itu sangat besar sekali, hampir 50%. Nah, sedangkan yang menganggap sudah diterapkan dengan baik dan benar hanya 44,6%. Tidak ada 50% ya? Hanya 44,6%. Nah, indikator yang digunakan adalah indikator yang menunjukkan bahwa Pancasila masih belum diterapkan dengan baik dan benar. Antara lain adalah korupsi. Ya. Korupsi yang semakin membesar. Ada sekitar 25%. Dan yang lainnya adalah masalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi. Ya kan? Itu mungkin juga ada kaitannya dengan korupsi juga itu. Kesenjangan ekonomi itu 15,4%. Ya karena kan kesenjangan ekonomi
bisa saja diakibatkan karena korupsi, bisa saja karena tidak adanya pemerataan kan seperti Betul, itu. Sehingga artinya kan itu tidak mengamalkan sila yang kelima. Keadilan Betul, sosial. ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hasil survei, hasil survei tahun 2021. Makanya kenapa tadi menurut ke pertanyaan yang pertama, yang pertanyaan tadi yang Pak Afnan sampaikan, kenapa Pancasila itu kok diajarkan terus sih dari SD, SMP sampai bahkan sampai dewasa sekarang masih terus diajarkan. Artinya yang memang bukan untuk dihafal Pancasila itu, tetapi memang harus diresapi ya, harus dijiwai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Dijiwai dan diamalkan. Betul, ya, sesuai betul, dengan iya. posisinya. Oke, Pak Suhana, kalau kita lihat dari sistematika pelatihan kepemimpinan pengawas ini, ya, apa sebenarnya peran daripada materi 1 ini, kepemimpinan Pancasila, terutama materi 1 ini terkait dengan etika dan integritas nih, Pak Suhana? Baik, terkait dengan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas ya, pelatihan kepemimpinan pengawas ini memang merupakan aturan yang baru ya. Kita menggunakan pedoman yang terbaru yang diterbitkan oleh LAN, yaitu pedoman nomor 1 dan juga nomor 2 tahun 2023. Betul. Sebenarnya ya secara struktur kurikulum masih sama dengan yang tahun 2022. Tetapi kenapa urgensinya materi di agenda 1 ini ya. Agenda 1 itu kan kita bicara tentang pelatihan tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian kita juga nanti masuk di agenda 2. Agenda 2 itu masuk ke kepemimpinan pelayanan. Betul. Kemudian masuk di agenda 3 itu kan masuk ke kepemimpinan pengawasan dan pengendalian. Betul kan? Jadi ada 3 agenda. Nah, jadi diharapkan sebelum peserta pelatihan ini merancang suatu aksi perubahan, melakukan berpikir kreatif untuk menghasilkan sebuah inovasi, kemudian juga mampu melakukan pengendalian dan pengawasan maupun perencanaan dalam pelaksanaan kegiatannya, ya harus kuat dulu. Jadi harus kuat dulu dari soft skillnya. Soft skillnya apa? Ya etika dan integritas. Bagaimana suatu inovasi, bagaimana suatu perubahan, bagaimana suatu perencanaan, bagaimana suatu pengendalian daripada suatu kegiatan, itu tidak akan terlaksana dengan baik, dengan hasilnya yang baik, dengan maksimal, dengan jujur kalau pemimpin yang bersangkutan itu tidak memiliki etika dan integritas yang bagus di organisasinya. Itu makanya kenapa di pelatihan kepemimpinan itu materi ini ya, materi agenda 1 ini kita bicara tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian Pak Suhana, ini menarik ya, karena peserta pelatihan itu adalah orang dewasa ya. Tentu metodologi mengajarnya pun kita harus sesuaikan kan, sesuai dengan peserta yang ada. Nah, bagaimana ini kira-kira metode yang nanti bisa organisasi lembaga diklat balai diklat aparatur Kemandi ini menerapkan ini untuk menyampaikan materi tentang Pancasila ini? Mungkin ada metode-metode khusus di sana yang nanti akan bisa diterapkan seperti itu. Mungkin seperti apa Pak Suhana? Baik. Terkait dengan metode pembelajaran yang diberikan kepada peserta pelatihan pengawas ini, karena ini adalah tolak ukur dalam melaksanakan pelayanan publik, maka metode pembelajaran orang dewasa ini kita berikan mereka itu bukan seperti kita memberikan soal-soal ya, sebagai soal-soal yang biasa. Jadi kita lebih penekanan kepada studi kasus. Bukan pertanyaan sebutkan ya, bukan ya Pak? Bukan, kalau seperti itu. Jadi kalau untuk orang dewasa mereka harus sudah bisa mengenal, harus bisa menjiwai bagaimana penerapan kepemimpinan Pancasila dan bela negara tersebut. Ya, nanti kita berikan tugas tuh Pak Afnan. Jadi ada tugas individu tugas individu di mana nanti mereka mulai dari memilih role model kepemimpinan Pancasila bela negara yang ada di negara ini nih. Tokohnya dari mana saja? Ya silahkan, mau tokoh perjuangan, ataukah tokoh nasional yang sekarang masih berkecimpung di
di pemerintahan. Kalau itu bebas-bebas aja. Kalau misalkan tokohnya belum dikenal secara publik tapi dia mengenal betul yang bersangkutan itu sangat berintegritas, contohnya mungkin pernah punya atasan atau mungkin pernah punya saudara gitu, mungkin boleh juga diangkat. Boleh juga. Yang penting dia ketika ingin menerapkan kepemimpinan Pancasila dan bela negara kan harus punya role model dulu. Role modelnya. Harus tak punya role modelnya siapa nih yang kira-kira pas dan memiliki jiwa kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Itu dulu. Oke. Ya. Kemudian setelah dia memiliki role model, nah kemudian bagiannya dia mengimplementasikan nih di tempat kerjanya. Apakah misalnya etika dan integritas itu sudah diterapkan nggak di institusinya? Nah, kemudian ada kendala atau tidak? Nah, kalau misalnya ada kendala, bagaimana? Solusinya seperti apa? Nah, itu jadi mereka harus bisa langsung melihat gitu, memotret bagaimana penerapan kepemimpinan Pancasila itu baik itu di institusi maupun skala nasional. Oke, betul. Metodenya seperti itu. Jadi kita berikan tugas-tugas yang mengasah analisisnya, daya analisis dari peserta. Oke. Menarik sekali ya Pak Suhana ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Suhana ya. Sebenarnya ini saya masih penasaran sekali ya, tapi karena durasi waktunya juga ini ya, Sobat Belajar. Pertanyaan terakhir ini mungkin Pak Suhana, sebenarnya apa nih goals atau tujuan akhir atau apa harapannya ini yang akan dicapai dari materi pelatihan kepemimpinan Pancasila ini? Goalsnya apa ini minimal itu yang akan diharapkan Pak Suhana? Yang pertama tentunya kita sama-sama tahu lah apa yang diharapkan di negara ini dengan banyaknya kejadian ya, banyak berita-berita yang sekarang itu kan Pak Abnan juga tahu sendiri, banyak pejabat itu di berita itu yang tertangkap tangan ya, baik oleh KPK maupun oleh Kejaksaan Agung. Nah, pemimpin di pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah untuk membentuk karakter pemimpin pengawas pelayanan publik. Jadi untuk membentuk karakter itu diperlukan moral dan integritas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi kami harapkan setelah mereka mengikuti kegiatan pelatihan itu atau setelah mereka menerima materi pelatihan di agenda 1 ini, ya mereka mulai menata kembali. Jadi kalau misalnya yang tadinya sudah baik jadi sangat baik lagi. Lebih baik lagi. Kemudian lebih peduli lagi terkait dengan pentingnya moral dan integritas di dalam melakukan sebuah aksi perubahan, di dalam melakukan sebuah inovasi. Karena itulah landasan dasarnya. Apapun yang kita kerjakan, sebagus-bagus apapun yang sudah kita lahirkan, kalau tidak dimiliki nilai integritas, moral dan etika sebagai pemimpinnya, ya pasti itu nggak akan berjalan dengan baik. Hasilnya pasti akan kerusakan. Betul. Apapun pelayanan publik yang akan kita ciptakan, kalau misalnya kita tidak memiliki etika dan integritas dan moral yang baik, tentunya nanti pasti akan terjadi hal tidak baik. Misalnya akan ada pungutan atau ada hal-hal yang memang bertentangan dengan aturan. Betul, yang pada akhirnya tidak bisa mewujudkan keadilan dan juga kesejahteraan. Iya. Untuk tujuan seperti itu. Oke, menarik sekali Sobat Belajar ASN dimanapun Anda berada terkait dengan topik hari ini, kepemimpinan Pancasila etika dan integritas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini kembali meningkatkan jiwa semangat Pancasila kita, terutama para pemimpin-pemimpin yang akan mengikuti pelatihan ya. Betul. Sudah tidak sabar ini para peserta ini untuk bisa mengikuti langsung ya, dengan metode-metode yang menarik. Oke. Kita akan bahas lebih lanjut nih nanti. Oke. Terima kasih Sobat Belajar ASN. Kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Suhana ya. Terima kasih Pak Adnan bisa hadir di sini di Edumedia Simplicity Podcast. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.